kepada ma mausul, mimma, itu namanya mausul itu. Isim mausul dalam konteks ilmu nahwu huruf ma-nya. Tapi dalam konteks ilmu Rasam Usmani menggabungkan huruf jar, mim dengan ma, itu yang namanya mausul. Ketiga, 8 ini rozakna ini tulisan Al-Qurannya mestinya tidak pakai alif. Coba kita lihat rasanya ini rozakna ini. Dalam tafsir salah tulis ya, salah tulis karena memang yang nulis tafsirnya bukan kiai ya, bukan ulama, bukan ahli Quran, tukang nulis saja dia. Jadi salah tulisnya itu. Kalau berdasarkan Rasam Usmani ini salah. Kitab tafsir Abi juga salah. Tapi kan kalau sudah kita tahu nanti ketemu kesalahan. Ini yang sering dikoreksi oleh Abu dan teman-teman tentang Rasam Usmani penulisan Mushaf Al-Quran Indonesia itu sudah di tangan Menteri Agama, cuma nunggu biayanya saja terlalu gede mau dirubah. Jadi rozakna itu tidak menggunakan alif. Rozakna nun domir mutakalim al-ghair, tapi ditulisnya menurut Abi Amr Ad-Dani sebagai tokoh Rasam Usmani tanpa alif, menggunakan harkat patah yang berdiri. Siapa yang betul? Nggak ada tafsir ya. Kalau Al-Quran Mushaf Usmani yang sama itu begitu. Mimma rozakna bacaannya sama mat tobi, tetapi penulisannya salah ini. Harusnya jangan menggunakan alif, tetapi cukup harokatnya fathah berdiri. Namanya apa itu? Hadful alif, hadap namanya. Jadi sudah berapa? 3 apa 2? 3 kali. 1 ziyadatul waw pada lepas sholawah, az-zakawah, miskah, itu sama tuh. Bacanya sholah. Yang kedua mausul, menyambungkan huruf min kepada ma. Yang ketiga rozakna tanpa alif atau hadful alif, ditulis dengan harkat patah berdiri. Ini menurut Imam Asyuti topik yang dibahas di dalam Rasam Usmani minimal 6 itu. Yang 3 sudah ada di sini. 1 ziyadatil waw, kedua hadap, hadful alif, yang ketiga mausul. Lawan katanya mausul itu maktub. Sudah kita mulai terjemahan tafsirnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yufuna bi'ahdillah. Mana yang sudah mulai ngaji mantik kelas 3 ya. Kelompok yang mau diwisuda kamu harus tahu tuh alladzina isim mausul, yufuna silat mausul dan naib. Di dalam ketentuan ilmu mantik wa minal mausul wa minal ma'lum annal mausul masilati biquatil mustaq. Jadi alladzina yufuna harus dirubah biquatil mustaqnya, itu artinya menggunakan isim fa'il dari aufa yufi ifaan fahuwa mufin mufiyani mufuna, menjadi sifat untuk apa? Untuk memisahkan ayat yang ada sebelumnya. Ulul albab itu siapa? Dalam surah At-Taubah ayat 122 yang dibaca tadi malam, kita sudah mengetahui bahwa umat Islam itu disuruh memilih di antara 2 tugas yang mulia. Tugas yang pertama, kalau sudah punya ilmu, dia berdakwah keluar. Tugas yang kedua, berdakwah di dalam mengkader atau kaderisasi.
untuk menjadi pendakwah, apa namanya, ceramah, tukang menggahan ngaji keliling, atau ngajar ngaji di pesantren. Kalau istilah pemain bola, ada yang kapten kesebelasan, tukang bawa dakwah dia. Di Islam dibawa-bawa sama dia kemana-mana. Ada back sama tukang jaga gawang. Dua kelompok ini termasuk ulul albab ya. Kalian sedang melalui proses itu. Nanti di antara kalian liyatafaqahu fiddin wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Hari ini kalian sedang memperdalam ilmu agama. Tidak hanya sekedar mengerti, tetapi betul-betul tafakuh jamaah. Ya, bukan apa namanya segat bil kasroh, bab tafahul itu mananya. Harus betul-betul menguasai agama secara komprehensif, ilmu agama secara komprehensif. Lebih menukik lagi, pesantren Al-Ihsan mengkader para hamalatul Quran, atau istilah lain santri junior, santri senior yang mumpuni ilmu Al-Quran, ilmu ulumul Quran. Ketika kalian sudah menjadi ulul albab, atau dengan kata lain menjadi seorang hamalatul Quran, generasi sebagai pembawa bendera Al-Quran, boleh menjadi mubaligh, ngajar ngaji keluar, atau boleh mendirikan majelis taklim atau pesantren. Kedua-duanya adalah tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilaksanakan oleh kita, dan dua-duanya adalah tugas yang sangat mulia. Yang tidak boleh kamu jadi direktur kuntrang-panting hanya ngurusin administrasi, jangan tuh. Nanti punya pesantren tapi kamu ngurusin administrasi saja, tidak ngajar ya. Ngajarnya sewaktu-waktu saja, paling kesian ceramah. Salah itu. Hari ini kalian semuanya yang sedang memegang kitab atau memegang pulpen sama buku, tulis ya bahwa surah At-Taubah ayat 122 memerintahkan kepada umat Islam untuk tafakuh fiddin, belajar agama dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, mayyudillahu bihi khairan yufaqihu fid. Bukan hanya sekedar tahu agama, bukan, memperdalam, menjadi ahli. Walaupun sifatnya fardu kifayah. Yang fardu ain kamu bisa sholat, yang fardu ain kamu bisa puasa dengan benar, yang fardu ain kamu bisa rumah tangga dengan baik, yang fardu ain kamu punya ilmu untuk berkhidmah kepada orang tua, yang fardu ain kamu berkhidmah kepada tetangga dan lain-lain. Itu fardu ain. Tapi menjadi seorang mubaligh, mengajar keluar ke tiap-tiap majelis taklim dengan membawa kitab, atau menjadi pengajar di pesantren, dengan kata lain menjadi kiai atau menjadi ulama hamalatul Quran khususnya di sini, nah, itu fardu kifayah memang. Kecuali kalau ada orang yang datang seperti kalian datang minta diajarin ngaji, maka wajib ain. Maka apa manfaat yang akan dirasakan? Sebelum berbicara manfaat nanti di akhirat, ada tugas-tugas pokok dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ketika kita sudah menjadi ulul. Innama yatadzakkaru ulul albab, bukan sembarangan ini. Siapa ulul albab? Ulul albab adalah tadi itu yang diterangkan secara detail di dalam surah At-Taubah ayat 122. Orang yang mumpuni, yang menguasai penuh tentang ilmu agama, tafakuh fiddin, mengetahui ilmu agama secara komprehensif begitu ya. Walaupun sebagai seorang
ahli ulumul Quran ya bukan hanya bisa baca Quran, bukan ahli ulumul Quran kalau dia bisa baca Quran. Hafal Quran juga bukan ahli ulumul Quran, bukan. Ilmu ulumul Quran itu sangat banyak. Dibatasi oleh Imam Ghazali, Imam Asyuti minimal itu 33. Kalau diresume lagi menjadi 12 disiplin ilmu yang berkaitan dengan ilmu ulumul Quran. Tugas yang pertama, alladzina yufuna bi'ahdillah. Ketika kita masih hidup di dunia nih, mereka bertugas untuk memenuhi, menepati bi'ahdillah terhadap janji Allah. Al-ma'khudz alaihim, yang sudah diambil oleh mereka. Apa janjinya? Inna salati wa nusuki, baca semuanya, inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kita berjanji di hadapan Allah satu hari satu malam 5 kali kalau sholatnya sholat wajib. Kalau ditambah dengan sholat sunnah berapa kali? Apa janjinya, inti janji di dalam ayat itu? Itu ayat Quran, tapi kemudian menjadi doa kita. Lillahi rabbil wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jadi segala kehidupan, apakah bentuknya materi itu atau ilmu, semuanya lillahi rabbil alamin. Itu janji yang pertama. Wa hum fi alamin dzar au kulli ahdin. Perjanjiannya bisa jadi janji yang sudah diucapkan oleh kita ketika kita masih dalam embrio menjadi manusia di alam roh, semuanya menjawab ketika ditanya. Jawabannya bala, semuanya menjawab bahwa Allah adalah Tuhan kita. Janji yang kedua, au kullu ahdin, tadi itu soal janji sudah jelas. Yang keduanya, tugas yang kedua, wala yanqudunal mitsaq. Jangan sekali-kali membubarkan perjanjian. Ini tidak usah dibahas dalam ilmu balaghahnya. Yanquduna itu asal mananya membubarkan, seperti membubarkan kamu mempereteli motor satu-satu dipereteli. Mahiyal jawalah, motor itu apa? Preteli satu-satu. Nah itu asalnya barang yang kelihatan. Tapi di sini masuk dalam kategori majaz isti'arah tabaiyah, ya, membatalkan misak perjanjian. Bitarkil iman, dengan cara meninggalkan kepercayaan, pengakuan, komitmen atau integritas sebagai seorang muslim. Komitmennya itu ditinggalkan. Kamu mengatakan inna sholati wa nusuki, tapi barang buktinya semuanya tidak karena Allah. Awil faraidi, atau meninggalkan hal-hal yang wajib minimal, ya. Sebaiknya kalau santri jangan yang wajib saja. Ketiga, walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal. Yang ketiga itu tugas kita itu mau bersilaturahmi. Bersilaturahmi dengan keluarga dekat. Sekarang sudah ada alat komunikasi gampang sekali. Silaturahmi itu bisa dengan telepon, begitu. Bahkan dalam musim sekarang ini lebih bagus dengan menggunakan alat komunikasi saja. Nanti kalau sudah selesai silaturahmi, ya. Apa itu silaturahmi? Itu menyambungkan kekeluargaan minal iman warahmi wa ghairi dzalik. Yasiluna ma amarallah, orang-orang yang menyambungkan sesuatu yang dimana Allah telah memerintahkan diri kepadanya, ayu salat, untuk disambungkan. Tugas keberapa tuh? Yang keempat, wa yakhshawna rabbahum, harus takut kepada Allah, jangan takut kepada manusia, takut hanya kepada Allah saja. Ini relatif, ya, tinggal tergantung kualitas iman seseorang. Tetapi paling tidak
takut kepada Allah untuk tidak meninggalkan perintahnya. Ya, takut kepada Allah berarti kita dengan melaksanakan sholat 5 waktu berarti takut kepada Allah karena siksanya. Wa yakhafuna su'al hisab. Kemudian yang keberapa? Kelima, yakhafuna su'al hisab, harus takut kita semuanya akan menemukan hisab yang jelek sekali, hisab yang buruk. Yakhafuna, takut semuanya, su'al hisab, akan perhitungan yang sangat jelek ketika nanti kita berhadapan di hadapan Allah di padang mahsyar. Di amal amal kita ditimbang, ada yang bagus ada yang jelek. Nah ini jangan sampai amal-amal kita itu jelek begitu. Su'al hisab dari sekarang harus dipersiapkan supaya kiloan kita itu tidak berada di bawah 50%, minimal 51. Kalau 50% saja menjadi ashabul a'raf, apalagi kurang dari 50% menjadi ahlu neraka nantinya itu. Yang 50-50 saja kalau istilah orang Sunda kabula kabale. Nah itu kabula kabale tidak bagus itu sebenarnya. Kalau konteksnya seimbang antara beribadah sama berbuat dosa. Nah, maka harus ditambah minimal 51%. Apalagi kalau sampai di atas ya, ukuran kita itu rasanya terutama di dalam soal urusan dunia masih belum bisa sampai 50 atau sampai 100 begitu ya, minimal 50%, 51 asal ada tambahan. Berikutnya waladina sabaru butigha'a wajhi rabbihim. Waladina sabaru apa? Yang keberapa nih? Memiliki sifat yang sabar. Sabar ala ta'ah. Sekarang kalian sabar di atas taat kepada Allah. Orang lain mempersiapkan tahun baru, kamu mempersiapkan ke pesantren. Orang lain mempersiapkan untuk ulin ke barat ke timur, memotoran, memobilan, boga mobil, memboga motor, memotoran, memboga sepeda, sepedahan, memboga suku-sukuan, memboga kabawah, bobogohan. Nah, kabogohetan. Kamu tidak ke pesantren, walaupun di pesantren punya teman dekat. Walbala, kemudian sabar menghadapi ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Sekarang ini kita sedang diuji dengan musibah penyakit seperti ini. Nah, kita harus sabar semuanya dan berdoa, begitu usaha bagaimana agar ya penyakit atau virus yang sedang melanda di Indonesia ini segera diampihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar wa anil maksiati. Berbuat maksiat. Ini kalian berada di pesantren mana ada maksiat. Baik pagi yang berjamaah subuh sudah ibadah. Yang maksiat paling-paling yang kabur itu maksiat itu. Ya, yang kabur di pesantren dia maksiat. Yang tidak kabur walaupun tidur saja kecuali waktu sholat dia tidak maksiat. Pagi-pagi tidur, bangun, salat subuh, setelah salat subuh tidur, bangun-bangun nanti setelah menjelang salat zuhur, habis salat zuhur tidur lagi, bangun-bangun asar, setelah asar tidur lagi, bangun salat maghrib, habis maghrib tidur lagi, bangun isya, habis isya begadang, ngaliwat, ngebetunan keadaan betul, subuh ke betul, udang, tapi sampai subuh salat subuh. Itu tidak termasuk maksiat semuanya itu di pesantren itu. Yang maksiat itu yang kabur dari pesantren tanpa izin kepada kiainya, itu namanya maksiat. Sama seperti kamu kabur dari rumah tanpa izin kepada kedua orang tua, maksiat itu. Semuanya dilakukan ibtigha'a wajhi rabbihim, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu. Nah ini yang susah, ikhlas namanya. Ikhlas itu pekerjaan
hati, tapi ada talapusnya, ada yang disebut dengan bahasa mantiknya itu namanya dilalah lafziyah namanya. Ikhlas itu pekerjaan hati. Siapa yang tahu hati? Kita ngerendeng antara teman dengan teman, hatinya ngomongin, kita tidak tahu. Sebab Nabi sendiri mengatakan, apa saya harus membelek hati seseorang? Saya tidak tahu hati seseorang. Yang tahu hati itu hanya Allah Subhanahu. Karena itu maka ada tanda-tanda ikhlas itu, tanda-tanda. Salah satunya Rasulullah SAW memberikan tanda orang yang melakukan sesuatu dengan cara adwam, khairul umur adwamuha, terus menerus, itu namanya ikhlas. Kecuali kalau lagi uzur, umpamanya berjamaah subuh karena Allah, kalau lagi hujan mau berangkat ke masjid hujan, jangan memaksakan, nggak apa-apa, uzur itu tidak, itu ikhlas berarti ya. Ngaji tanpa diperintah, tidak usah menunggu komando dari pengurus. Waktunya ta'lim sudah ada waktunya, tepat waktu, masuk sekolah tepat waktu, berjamaah tepat waktu, itu ikhlas sudah itu. Sebab kalau ikhlas itu pekerjaan hati ya. Sampai-sampai ada cerita ini, riwayat ya. Malaikat Raqib dan malaikat Atid itu tidak ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengontrol hati seseorang, tidak. Kamu periksa Raqib sebelah apa? Malaikat Raqib sebelah kanan, sebelah kiri. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun. Nanti ada malaikat. Tidak ditugaskan oleh Allah malaikat Raqib dan Atid untuk mengintai hati seseorang, tidak. Yang harus dilihat oleh Raqib dan Atid hanya pekerjaan lahiriah saja. Tidak ada malaikat Raqib dan malaikat Atid bertugas dari Allah untuk mengintai hati seseorang, tidak ada. Karena yang tahu hati hanya Allah Subhanahu, isi hati itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka ikhlas itu ada tandanya. Tanda-tanda itulah yang barangkali kita lakukan. Kemudian la ghairuhu, tidak untuk yang lain, min a'radid dunya, dari nilai-nilai materi yang bersifat materi. Ilmu yang kita miliki bil haqiqah, tadi malam sudah dibahas, tadi subuh ya, seperti membaca Al-Quran bil haqiqah, bil mahiyah dalam bahasa mantiknya itu, secara normatif bahasa sekarangnya namanya membaca Quran dapat pahala. Tapi bil kharijnya ada faktor-faktor eksternal yang menyebabkan membaca Quran mendapat dosa, banyak. Tadi subuh sudah dibahas. Sama seperti ta'lim juga sama, memiliki ilmu juga sama. Menurut Imam Ghazali, secara hakikatnya ilmu itu bagus, tetapi nanti tinggal tergantung siapa yang memiliki ilmu dan digunakan untuk apa ilmu itu, sekalipun ilmu agama ya. Kalau menaruh di dunia untuk menarik keuntungan di dunia tok semata, makanya itu Abi mengatakan, kata kalau kalian nanti punya pesantren, jangan menjadi direktur yang hanya ngatur administrasi, jadi hadam santri, magahan ngaji unggal waktu, ngaji Quran pagahan, ngaji kitab hayo, ngaji naon kamu, ngajar sendiri, jangan nyuruh orang lain saja. Kamu cuma ngatur administrasi saja, direktur ucang-ucang di kursi putar-putar. Jangan. Itu namanya sudah bagian daripada a'rad di dunia itu. Kemudian wa aqamus shalah, sudah biasa mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, infak yang wajib berarti zakat di dalam taat kepada Allah. Kalau anfaqu fi ta'ah, ini mungkin infaknya yang bersifat sedekah, bukan hadiah ya, sebab ada kalimat fi ta'ah, jadi infak di dalam taat kepada Allah, bukan infak di luar taat. Ini taat bil haqiqah, secara esensial ya, walaupun memang ketika ada tambahan-tambahannya
Katakan saja membangun jalan, tujuannya jalan itu untuk ke masjid. Mungkin kan sifatnya umum jalan itu. Kalau ini yang dimaksud fitoah, betul-betul kalau jalannya ini jalan hanya digunakan orang untuk ibadah. Ada fitoah. Infak fitoah itu bentuknya bisa saja kalau memang kita punya kemampuan material, duit. Kalau kita mempunyai kemampuan ilmu, ya ilmu, infak juga sama. Atau infak dengan doanya, ya tergantung kemampuannya. Mimma razaqnahum, kemudian dijelaskan oleh min yang dimausulkan kepada manafi, berarti rizki atau milik, menginfakkan milik sendiri. Jangan menginfakkan milik orang lain, atau menginfakkan dapat mencuri, itu salah ya. Kamu bisa melihat untuk menyatakan bunga bank yang diambil sama kamu, kemudian bunga bank itu disodakokan, ngaco namanya itu. Jangan, sebab itu bukan infak, itu harus dari harga sendiri. Jangan dapat nyuri, kenapa kamu nyuri? Wah kasihan sama teman saya tidak punya duit, itu saya kasih bantu. Dapat tidak. Wa anfaqu mimma razaqnahum, statusnya adalah milik sendiri, kemudian diinfakkan kepada orang lain. Jangan menginfakkan harta orang lain kepada orang lain. Dapat ngutang tapi tujuannya tidak mau bayar, itu juga sama, salah. Jadi infak sodakoh itu harus dari harta milik sendiri ya. Di dalam bahasa Al-Qurannya razaqna ini urusannya urusan majaz ini ya, kalimatnya. Kalau rezeki itu yang dimakan, milik itu ada yang tidak dimakan. Kamu memiliki mobil, apa mobil bisa dimakan? Tidak ya, yang bisa dimakan yang itu rezeki. Kalau rezeki bisa dimakan, ini tidak. Jadi mimma malakna itu bahasanya bahasa matik, itu bahasa istiarah ya, majaz istiarah, dari sesuatu yang telah menyatakan kepemilikan kami, kata Allahum, kepada mereka. Artinya menjadi rezeki ya, diinfakkan duit atau apa saja. Sirron wa alaniyatan, apakah action memberikan infaknya itu dengan cara sirron, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Wa alaniyatan, atau tahu, orang lain juga tahu ya, infak dengan terang-terangan. Nanti kalau ngaji fikih ada yang wajib dikasih tahu sama orang, ada yang harus disembunyikan. Kalau zakat wajib mestinya dikasih tahu sama orang biar orang lain tahu dan dia mengikutinya. Tapi di antara dua pendapat itu tetap saja yang paling bagus kalau yang namanya infak itu bisiri, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, itu akan lebih bagus. Kemudian yang terakhir, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah yanfa'una bil hasanati sayyi'ata yanfa'una sayyi'ata bil hasanah. Ketika mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangi kepada kita, apakah itu sifatnya ya kan, kalau musibah itu ma'asaba ma'asa'aka, sesuatu yang menganggap jelek yang maka kepadamu bahwa musibah. Jadi sesuatu yang kira-kira dianggap oleh kita jelek kemudian dihadapi dengan sabar. Yanfa'una sayyi'ah bil hasanah. Atau di dalam ayat lain cerita ketika orang berbuat dosa kemudian yattabi'una sayyi'ah bil hasanah. Berbuat dosa langsung tobat, begitu ya. Berbuat kesalahan kemudian diperbaiki. Kal jahli bil hilmi wal adza bis sabri. Umpama kebetulan kalian kurang beruntung, IQ-nya agak kendor, punya teman IQ-nya Masya Allah cerdas banget, kamu kebetulan IQ-nya di bawah standar, mendengarkan ilmu dari telinga kanan masuk ke telinga kiri keluar dari telinga, jadi begitulah, ada kan begitu ya. Ini soal kemampuan berpikir ya, itu memang ada ya. Kalau jahli, kalau kebetulan, mudah-mudahan tidak ya,
Kalau kebetulan daya tangkap kalian itu helmi, telat mikir, maka harus sabar. Bil hilmi modalnya. Insya Allah dengan kesabaran bisa mengejar orang yang cerdas. Kalau kebetulan kamu cerdas, jangan sombong. Itu tugasnya. Atau wal ada bisobri, ketika mendapat musibah tadi itu, rasa sakit, apa kurang menyenangi, maka sabar. Nah, itulah tugas-tugas kita, tugas-tugas kalian sebagai kader. Apakah mau membawa menjadi kapten kesebelasan atau mau jadi back dan kiper, membawa ilmu agama, ilmu syariah, itu semuanya baik. Tapi tugas ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah nanti berhasil. Nah, itu di dunia. Lalu bagaimana nanti di akhirat? Kalau sudah berbicara di akhirat, urusan akhirat itu sudah tidak lagi memandang yang bodoh sama yang pinter. Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengamalkan ilmunya walaupun sedikit. Ulaika lahum uqbaddar. Ulaika bermula mereka semua, lahum yaitu tetap bagi mereka uqbaddar, bermula akhir hidup yang penuh dengan pujian karena mendapat surga. Uqbaddar al-akibatul mahmudah, akibat yang dapat pujian fidar wal akhirah. Jadi maksudnya di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Dengan kata lain menjadi anak soleh. Nah, ini untungnya anak soleh seperti apa? Makanya inti daripada ayat ini Abi ingin menyampaikan, ketika kalian sedang bertugas liyatafaqahu fiddin, kemudian kalau sudah punya ilmu liyahdaru, ya idza raja'u ilaihim yahdarun, kemudian la'allahum yahdharun, kalau sudah pulang kalian boleh menjadi mubalik, tukang keliling, ngajar ngaji, tukang keliling, atau bisa saja kamu ngajar di pesantren. Untungnya apa? Jangan berbicara duit, jangan berbicara materi. Untungnya bagaimana? Kalau soal duit itu dalam bahasa nahu zaidah lazimah itu namanya. Apa? Zaidah lazimah. Sebab sudah diterangkan di dalam kitab Ta'limul Ta'alim. Ta'alam fa'inal ilma zainun. Nah, itu sudah. Nih, keuntungan yang sangat besar, jannatu adnin yadkhulunaha. Bagi mereka akan memperoleh surga Aden. Yadkhulunaha, akan masuk mereka semua ke dalam surga. Sendirian? Orang tuanya bagaimana? Diajak apa enggak? Saudara-saudaranya diajak apa enggak? Kalau punya anak, anaknya diajak apa enggak? Hum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa illam ya'malu bi amalihim yakununa fi darajatihim takrimatan lahum. Masya Allah. Itu manfaatnya anak soleh. Untuk mempelaapi ayat At-Taubah 122, kita pelaapi dengan ayat ini Ar-Ra'd ayat berapa? 23. Luar biasa, Masya Allah. Ini bukan kata ini, Al-Quran ya. Coba dengarkan baik-baik, coret sama kamu supaya bisa baca. Dan nanti soal cara menyampaikan atau dengan ceramahnya nanti itu. Yang penting sekarang bisa baca saja, menerjemahkan tafsir ini. Wa man shalaha yadkhulunaha, akan masuk ke dalam Al-Quran. Di dalam tafsir Jalalain maf'ulnya menjadi fa'ilnya fa'il muakhar. Awalnya
fa'il ini ditakdirkan dengan domir mustatir, tapi kemudian dizahirkan. Untuk apa? Biasanya domir mustatir yang wajib dizahirkan itu ada dua dalam ilmu nahwu. Satu, tujuannya untuk menjadi taukid, yang kedua liyu'tafa alaihi, lebih banyak berkaitan dengan domir yang wajib disimpan di dalam fil apa? Fil amar. Uskun anta wa zaujukal jannah. Di sini domirnya kemudian dizahirkan oleh mufassir, yadkhulunaha hum. Kenapa dizahirkan? Untuk dijadikan ma'tuf alaih wa man shalaha. Wa yadkhuluna man shalaha. Yadkhulunaha hum wa man shalaha. Akan masuk mereka ke dalam surga, anak-anak soleh itu masuk ke dalam surga. Wa man shalaha, dan orang-orang shalaha yang mukmin, bimana amanah, yang mukmin, yang seagama. Siapa? Min abaihim, dari nenek moyang mereka. Masya Allah. Abaihim tidak menyebut abihim, tidak, abaihim bukan mufrad, tetapi menjadi jamak. Nenek moyang. Siapa nenek moyang itu? Bapak, kakek, terus abi nggak bisa tuh. Yang orang Ciamas biasanya apal banget tuh, ya, sampai 7 turunan. Ada canggih, tetek wareng, segala macam. Jadi min abaihim, dari nenek moyang mereka, dari mulai bapak, ibu, kakek, nenek, uyut, budak-budak, canggah wareng, dan lain-lain. Nenek moyang saja ya. Siapa lagi? Wa azwajihim. Kalau dia perempuan berarti punya suami, suaminya di bawah. Kalau dia laki-laki, istrinya di bawah. Asal seagama. Wa zurriyatihim, ditambah lagi turunan mereka. Masya Allah, untung banget turunan Rasulullah ini. Wa zurriyatihim, dan turunan mereka. Bagaimana kalau turunan mereka itu dari mulai anak cucu, ibadahnya tidak seperti bapaknya, tidak seperti kakeknya, ilmunya tidak seperti bapaknya, tidak seperti kakeknya. Wa illam ya'malu bi'amalikum, walaupun lam ya'malu, tidak mengamalkan mereka semua, anak turunannya, cucu-cucunya, tetapi karena orang tuanya adalah anak soleh, bi'amalihim, dengan amal mereka, seperti, maksudnya lam ya'malu bi'amalihim. Jadi baknya itu bisa dijadikan tasbih di sini ya. Lam ya'malu bi'amalihim, tidak mengamalkan zuriat, azwaj dan aba, bi'amalihim, seperti amalnya orang tua mereka. Wa yakununa fi darajatihim. Masya Allah, mereka tetap saja nanti akan berada sama-sama dengan bapaknya, dengan anak solehnya. Kalau tadi anak tadi dengan soal derajatnya sama, darajatihim. Apa sebabnya? Imam Asyuti mengetengahkan penyebab. Kenapa begitu gampang, asal agamanya sama, nenek moyangnya dibawa, anak istrinya dibawa, turunannya dibawa. Alasannya takrimatan lahum, karena menghormati kepada mereka. Begitulah untungnya menjadi anak soleh. Jadi tidak cuma-cuma orang tua kalian memberangkatkan anak kalian ke pesantren, walaupun tahun baru besok itu masih dikirim tahun baru, tetap saja dibawa ke pesantren. Hebat kan nih? Untung gak? Masya Allah. Sampai di surga nanti ditanya KTP-nya enggak? Enggak. Ini kamu ini siapa ini? Yang ahli surga bapak kamu. Kamu bukan, kamu mah kurang ibadahnya dulu, ilmunya juga kamu enggak kayak bapak kamu, atau anakmu yang soleh. Kamu ilmunya tidak seperti anak, amalnya tidak seperti anak. Malaikat tidak bertanya itu. Wal malaikatu yad'uluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum. Begitu sampai di surga bersama-sama dengan nenek moyang, semuanya dibawa, dibondong, malaikat menyambut. Wal malaikatu, sementara para malaikat
yadkhuluna yaitu masuk semua, alaihim atas mereka, min kulli bab dari setiap pintu, min abwabil jannah abil kusul dari setiap pintu dan setiap pila, awal dukhulihim lebih awal masuknya daripada anak soleh bersama keluarga. Kenapa? Litahniati, untuk menyiapkan segala-galanya bagi sang anak soleh dan turunannya. Sambil yaquluna berkata salamun alaikum, ada sawab bima sabartum fa ni'ma uqbatar. Masya Allah, wallahu a'lam bis. Pindah kepada atur ya, surah atur, cari surah atur juznya wazariyati darwa. Ayat berapa itu? Sudah ketemu surah atur? Yang hafal sudah pasti ketemu, yang belum pagi ya. Juz 27 Az-Zariyati Darwa juznya. Halaman 194 itu. Udah ketemu? Hah? Hebat kamu, berarti apa namanya ya? 194 untuk memperkuat, bukan satu ayat. Bagi anak soleh yang masuk surga atau orang yang soleh masuk surga, bisa memboyong semua keluarganya, walaupun keluarganya itu amalnya tidak sama dengan yang bersangkutan. Apa kata Al-Quran? Surah At-Tur ayat 21. Surah At-Tur ayat 21 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Masya Allah, Masya Allah. Nggak usah panjang-panjang, itu saja, walaupun panjang banget di atas di bawahnya. Walladzina amanu, bermula orang-orang yang beriman, termasuk kategori amal saleh. Ini ayat menafsirkan yang tadi ya, atau dalam bahasa ilmu usul fikih, ayat ini ayat yang umum ditaksis oleh ayat Ar-Ra'd. Ayat berapa tadi Ar-Ra'd? 30? Hah? 23. Kita ngaji usul fikih ya. Ayat ini umum, kemudian ditaksis oleh Ar-Ra'd. Di dalam ayat yang umum itu dikatakan walladzina amanu, semua orang yang beriman, tidak. Wattaba'athum, dan nanti akan menyusul. Wattaba'at, dan akan mengikuti hum kepada alladzina amanu. Alladzina amanu jadi mubtada, wattaba'at maktub ala amanu. Dzurriyyatuhum, siapa? Keluarga mereka. Asyighar wal kibar, yang masih kecil maupun yang sudah besar. Biimanin minal kibar, kalau sudah dewasa tentu syaratnya harus menjadi mukmin. Kalau yang kecil karena bapaknya mukmin, ibunya mukmin, ya mukmin. Cuman artinya kalau orang yang sudah dewasa ada syarat. Wa minal abai fis-sighar wal khair alhaqna bihim dzurriyyatahum. Alhaqna, maka akan menyusulkan kami, bihim bersama-sama dengan alladzina amanu,
dengan anak-anak soleh tadi itu. Zuriyatahum akan seluruh turunannya, zuriyahnya al-madhkurin fil jannah. Alhaqna bihim zuriyatahum fil jannati, akan menyusulkan kami bihim kepada mereka, zuriyatahum akan turunan mereka yang telah disebut tadi, fil jannati di dalam surga. Ini tolong catat sama kamu yang nggak bawa kitab, yang belum bisa ngaji, ya tulis aja dalam Al-Quran, apa di dalam buku. Jangan cerita soal umum dan khusus, nanti kalau sudah ngaji usul fikih ketemu. Kalau yang sudah ngaji usul fikih, ayat ini umum nih, ditaksis oleh ayat Ar-Ra'd, surah At-Tur 21 ditaksis oleh Ar-Ra'd 23. Lalu apa? Fayakununa fi darajatihim, maka akan ada mereka semuanya, zuriyatahum fi darajatihim, di dalam darajatnya waladina amanu wa illam ya'lamu. Wa illam ya'lamu ada tambahan di sini. Ini penafsirnya beda nih. Penafsirnya yang ini Al-Mahalli, bukan Asyuti. Menurut tafsir Al-Mahalli, wa illam ya'lamu, walaupun mereka tidak memiliki amal, bukan ya'lamu, ini saya salah ya'lamu, ya'malu ini. Kitab kamu ya'lamu ya'malu. Nah, kitab babi yang salah cetak. Wa illam ya'lamu, wa illam ya'malu yang benar. Walaupun mereka tidak beramal seperti amal orang tuanya atau seperti amal anaknya. Kenapa? Takrimatan lil abai, karena menghormati, memuliakan lil abai kepada bapaknya. Bijtimail aulad ilaihim, dengan dikumpulkannya seluruh anak ilaihim kepada orang tuanya, atau dikumpulkan anak bapaknya dengan anaknya yang soleh. Lalu amal orang tuanya atau amal anaknya yang soleh itu kurang dong. Emangnya duit kita kehabisan. Wa ma alatsnahum min amalihim, atau Allah Subhanahu wa taala, wa ma alatsna, dan tidak pernah akan mengurangi kami hum kepada alladzina amanu, min amalihim, dari amalnya alladzina amanu, min syai'in, min zaidah, min syai'in akan sesuatu. Alatna bipatilam wa kasril alif alita boleh. Gimana nakosnahum min amalihim, min yang pertama min huruf jar, min lil bayan, min yang kedua zaidah, min syai'in. Yuzadu fi amalil aulad, akan ditambahkan ya amal ya syai' fi amalil aulad, dina amal, di dalam amal anak-anaknya. Wah hebat, bisa begitu. Allah menjawab langsung sendiri. Jawabannya dengan kul jami lagi, dengan kuliah, mujabah. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Bagi Allah mah kecil, masa mau dikurangi amalnya? Kagak dong. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Kullu mri'in, setiap seseorang, rohinun, yaitu digadaikan, bima kasaba, dengan sesuatu, kasaba yang berusaha ya imrin, min amalin, dari ibadahnya, khairin atau syarrin, yu'akhidu bisyarr wa yujazi bil khair. Begitu mudahnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau Allah sudah berkehendak. Makanya isilah oleh kalian sesempurna mungkin surah At-Taubah ayat 200. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Karena keuntungan akan diperoleh oleh kalian kalau kalian menjadi anak soleh. Luar biasa, luar
Cukup bagi kita yang percaya kepada Al-Quran bahwa Al-Quran adalah sumber dari segala-galanya, 2 ayat. Satu, At-Tur ayat 21 yang dalam konteks usul fikih disebut ayat yang bersifat umum. Kemudian yang kedua, surah Ar-Ra'd 23 ayat yang bersifat khusus. Dalam konteks ilmu usul fikih, ketika ada ayat yang umum bisa ditaksis oleh ayat yang khusus. Bentuk tafsirnya dalam ilmu tafsir disebut tafsir bil ma'thur namanya. Tafsir apa? Pendekatan ilmu tafsir disebut tafsir bil ma'thur. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan saja kita semuanya mendapat hidayah dari Allah dan hidayahnya tidak dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa mengisi apa yang termaktub di dalam surah atau bah. Kalau ini sebab akibat namanya. Yang harus diusahakan sekarang sebabnya dulu oleh kita. Kalian berada di pesantren, jangan main-main, belajar yang benar, jangan mencari ijazah. Ke pesantren ASEAN kamu jangan cari ijazah, cari ilmu. Ijazah mah gampang. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lam yahtari